Puasanya kita modalnya apa? Istiqomah. Sampai mana? Sampai jannah. Istiqomah sampai jannah. Nggak punya modal apa-apa selain istiqomah. Minta istiqomah, mohon pertolongan pada Allah supaya bisa istiqomah. Man talabal ula sahiral layali, dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji juga dalam kitab Ta'limut Ta'lim beliau, man talabal ula, siapa yang mau jadi nomor wahid, siapa yang mau naik podium, siapa yang mau jadi juara, siapa yang mau ngejar keutamaan, sahiral layali, dia akan bayar dengan kurangnya malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kealiman itu cepat atau lambat diteruskan. Ini kalau kita sebagai ibunya alim, sebagai bapaknya alim, ya masa anaknya nggak alim? Ya mungkin ada pengecualian, mungkin anaknya nggak alim, tapi secara umum nanti dengan pertolongan Allah dia akan ambil semangat orang tuanya. Ya kan, alim lanjut alim juga. Terus kalau Allah beri taufik lagi, pasti ada yang meneruskan nanti. Kalau Allah beri taufik, sekali lagi hadirin, kalau Allah beri taufik, ibu yang alim punya potensi memiliki keturunan yang sama alimnya. Walaupun sekali lagi ini nggak berlaku secara fix atau pasti ya hadirin. Boleh jadi aja ada orang tuanya Nabi, anaknya durhaka. Kayak siapa Nabi? Kayak Nabi Nuh alaihi salam. Itu pada case-case pengecualian yang menyatakan masing-masing manusia itu Allah uji mereka. Begitu tuan-puan sekalian. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Pertumpahan darah pertama terjadi antara saudara karena iri. Anaknya siapa? Anaknya Nabi Adam alaihissalam. Kabil, Habil. Dan akhirnya terjadi pembunuhan. Gara-gara faktor apa? Iri dan dengki. Punya potensi juga nggak antar anak-anak kita berkelahi berantem gara-gara waris? Punya dong potensi berantem gara-gara warisan tuh ada. Berantem gara-gara waris, saling nggak tegur sapa gara-gara waris. Waktu orang tuanya masih hidup kalem-kalem, adem ayem, begitu orang tua sudah wafat saling sikut, saling menjatuhkan, padahal kakak beradik cuma gara-gara apa? Waris. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai gara-gara waris akhirnya itu jadi memecah belah banyaknya keluarga. Nauzubillahi min dzalik. Banyak loh hadirin yang terjadi kayak gitu. Walaupun dalam hal ini sebagai antisipasi kita bersama ya, kata Nabi yang mulia riwayat Abu Dawud, sesungguhnya kamu masuk ke dalam hutan mengambil kayu bakar, mengumpulkannya lalu kamu gendong. Kama qala Nabi SAW, kita gendong kayu bakar itu, setelah itu kita bawa ke pasar dan kita jual, itu lebih baik daripada apa? Daripada kita meminta-minta, kata Rasulullah SAW. Itu lebih baik. Kita ngumpulin kayu bakar, digendong, dipinggul, digendong lah, terus kita jual ke pasar, itu lebih baik daripada kita meminta-minta. Dapat waris itu bonus. Kalau kita dapat warisan, alhamdulillah, dan gak masalah, dan boleh diterima, dan waris itu harus diterima, yaitu hak kita kok. Masa yang diterima bukan waris, bukan pewaris, gak bisa. Tapi bukan kemudian jadi alasan kita berpangku tangan. Ya saya mah ngandalin warisan, tidak. Tetap terhormat orang yang mengambil jeripayah dari hasil jeripayahnya sendiri, terhormat. Soal pewaris perintis itu mah bebas deh hadirin. Lagi mau milih jadi pewaris, alhamdulillah, tinggal mewarisi, melanjutkan amal soleh orang tua kita yang sudah beliau tanam. Mau jadi perintis juga silakan, senyamannya antum, senyamannya hadirin semuanya. Masing-masing sama-sama punya titik strugglingnya masing-masing. Orang kadang sering bilang, oh kamu mau pewaris, enak banget kamu, orang tuamu udah A, B, C, X, Z, dapat privilege itu semua. Ya udah, itu rezeki yang Allah karuniakan buat beliau. Strugglingnya tinggal melanjutkan, bisa nggak?
Seorang raja pernah bilang, kakekku naik unta, aku naik Mercedes. Aku naik Mercedes, anakku nanti naik mobil yang lebih mewah lagi. Lebih mewah lagi, lebih mewah lagi, dan nanti generasi canggahku akan, anaknya canggahku naik unta lagi. Itu falsafah tentang bagaimana kesulitan melahirkan kerja keras melahirkan kemudahan, kemudahan melahirkan kemudahan berikutnya melahirkan orang pemalas melahirkan kemiskinan. Jadi siklusnya gitu tuh. Ya kalau kita kesusahan, kan kita berjuang mati-matian ya hadirin. Ya Allah, gimana biar caranya kita nggak susah, biar gimana kita lepas dari belenggu kemiskinan, kefakiran. Kita mau bukan yang nerima zakat, tapi kita mau yang berbagi zakat, memberi zakat. Kitanya kerja keras dari orang tua yang susah, lahirlah anak kita, cucunya orang tua kita kemudahan. Cucunya kemudahan melahirkan kemudahan lagi melahirkan malas, generasi pemalas melahirkan kemiskinan. Makanya terkadang kenapa Allah putar gilirkan itu sebenarnya mengambil hikmah itu loh hadirin. Ya kan ada khilafah Umayyah, Abbasiyah. Kenapa kok ini ada yang 700 tahun, ini ada yang 500 tahun. Kenapa kok terus kemudian nggak bertahan selamanya sampai hari kiamat gitu? Ya karena poinnya itu. Generasi perintisnya berjuang mati-matian. Masuk 1 abad menikmati hasil. Abad kedua menikmati hasil. Abad ketiga mulai nih dia cuma mewah-mewahan aja, malas-malasan aja. Bukan nggak boleh mewah-mewahan ya hadirin ya. Muslim mukmin boleh menikmati nikmat dunia yang memang Allah titipkan. Tapi dari situ dia melahirkan generasi pemalas. Entar abad kelima udah tinggal keruntuhan-keruntuhan dari masa kejayaannya. Kenapa? Karena biasanya generasi tidak sekuat daripada perintis-perintisnya. Yang pewaris tidak sekuat perintis-perintisnya. Apalagi yang sesudah-sudahnya mengalami kenikmatan kemudahan, nggak ngerasain strugglingnya berjuang. Itu alasan di beberapa referensi ataupun riset yang sempat di riset beberapa pihak, generasi perintis, generasi tangguh, anaknya generasi tangguh, kemudahan itu mulai generasi malas, berikutnya malas. Maka banyak sekali 1-2 perusahaan, banyak kok 1-2 ya, kadang banyak, bukan 1-2 aja nih, banyak perusahaan tidak mampu bertahan melebihi dari 10 generasi. Udah generasi kelima udah goyang, atau bahkan ada yang baru generasi keempat udah goyang. Karena beda mental, beda mentality. Begitu tuan-tuan sekalian. Kan makin terlena-lena kan makin males kadang orang. Dulu zamannya nyuci pakai tangan, semangat, olahraga kan, diperes semangat. Sekarang udah ada mesin cuci, males nggak? Betul, males. Hadirin, kadang suka gemes sama orang, nggak ada fasilitasnya Ustadz, nggak ada gini Ustadz, nggak ada gitu Ustadz. Masya Allah. Kan kadang-kadang gini, alhamdulillah hadirin, kan Allah titipkan untuk kita bersama-sama ada teman-teman STDI sekolah tinggi. Beliau setara dengan kampus lah, kayak kuliah gitu. Kami kan menghimbau untuk ayo buat konten yuk. Hal yang kadang-kadang ya mungkin karena masih muda juga, tapi mungkin kalau bisa sih jangan ya. Hal yang kadang-kadang boleh atau kadang-kadang suka terucap tuh gini, ya tapi terbatas Ustadz, ya tapi handphonenya cuma 1 Ustadz, ya tapi buat ini cuma ini Ustadz. Ya itu tuh kata-kata yang sebenarnya sih jangan keluar lah. Kenapa? Masih mending ada handphonenya lumayan daripada dulu zaman-zaman kita pasang sendiri, handphonenya masih Xiaomi Redmi Note 4. Udah buluk sekali kameranya kalau dilihat dibandingkan dengan zaman sekarang. Masya Allah, begini ya dulu ya. Pasang tripod sendiri, pasang kabel boya, pakai kabel panjang 2 meter. Belum lagi, ibu bu, gimana bu, udah pas ininya? Udah Ustadz. Begitu dilihat, ternyata leher ke bawah doang yang di syuting. Kalau ngeliat zaman-zaman waktu itu kita mau memulai, dengan zaman yang sekarang yang semua serba terfasilitasi dengan oke, harusnya ya generasi sekarang tuh nggak ada keluhan lagi. Oh ya siap, gas. Ayo mas buat konten, 1 hari 50 konten misalkan, gas, ayo gas. Harusnya kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang ya beda tadi hadirin ini, kadang beda fase, beda isu.
Mungkin untuk sebagian orang itu no issue. Sebagian orang harus tinggal di kontrakan, no issue buat dia. Sebagian orang harus naik motor hujan-hujanan, no issue buat dia. Tapi begitu dia udah mulai naik, mencicipi kenikmatan, anaknya mengalami kenikmatan itu, anaknya udah gak mau lagi tuh, gak mau deh kalau naik motor. Nah, issue nih. Karena udah terbiasa mudah, begitu dapat yang susah, nah isunya di situ. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menitipkan untuk masa depan generasi-generasi yang kuat. Ada nggak ayatnya Ustaz tentang generasi-generasi yang kuat? Loh, ada hadirin. Ayat tinggalkan generasi kuat. Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat tentang generasi kuat, yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kalian tuh harus takut kalau kalian meninggalkan generasi-generasi lemah, kata Allah. Lu jangan sampai yuk generasi besok nih bolong, generasi lemah. Ini anak muda, jangan sampai kita nanti menjadi na'udzubillahnya generasi yang lemah. Tapi mudah-mudahan ayo kita bangun pakai generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang hebat, penerus kebaikan dari para perintis-perintisnya. Semua generasi baik, mereka punya strugglingnya masing-masing dan beliau punya titik lemah masing-masing dan beliau pasti punya kelebihannya masing-masing. Generasi baby boomer, generasi milenial, generasi Z, generasi alpha, semua generasi punya keistimewaannya. Tidak ada satu sama lain yang boleh saling merasa unggul. Enggak. Didikan VOC sekalipun sebelumnya boomers tetap pasti punya keunggulan masing-masing. Maka mari saling bersinergi. Gap generation pasti ada. Gap generation itu ada. Jenjang 10 tahun aja generasi udah beda lagi. Apalagi lompatan kan tahun ini tuh kenceng banget lompatannya hadirin. Dulu nggak pernah ada yang namanya AI. Sekarang ada. Lompatan dari inilah tahun 90-an ke 2000 ke atas ini, 2010 ke atas ini lompatan yang kencang banget nih. Dulu HP Nokia, yang penting bisa SMS, yang penting bisa telepon. Berubah jadi Nexian, berubah jadi BlackBerry. Dari situ lompatan cepat sekali. Tahu-tahu handphone jadi touchscreen semuanya. B-nya handphone tinggal layar kayak gini. Siapa yang pernah nyangka jadi layar doang begini? Nggak ada ketikannya. Dulu kan ada ketikannya kan QWERTY. Sekarang layar doang begini. Siapa yang pernah nyangka tiba-tiba kemajuan teknologi terangkum dalam sini semua? Harga laptop biasanya yang laptop standar-standar tuh di bawah handphone. Ya mungkin sama dengan handphone lah. Bisa sama. Untuk yang terbilang kameranya jernih, bagus dan segala macamnya, bahkan ada yang sampai 20 juta ke atas, ada yang sampai 30 juta ke atas tergantung memorinya. Itu kemajuan teknologi. Bahkan untuk sebagian para wartawan yang dulu kemana-mana wartawan begini, kemajuan teknologi, kemajuan ilmu dan perkembangan manusia ini lagi-lagi ilmu ya hadirin. Kita belajar tentang ilmu dan betapa penting urgennya ilmu hari ini. Sekarang udah nggak bawa gini lagi tuan puan. Dulu bawa kayak gini kemana-mana berat, bukan main. Ngeliat kalau wawancara tuh Pak gimana kabelnya panjang tebel-tebel gitu. Sekarang pakai gini nggak usah pakai kabel, colokin cetek. Nih mic-nya nih kayak gini, nggak pakai kabel. Mic-nya udah kayak gini doang sekarang hadirin. Teknologi ya. Teknologi nih hadirin. Ilmu. Di masa datang boleh jadi manusia terbang. Tahun 2040 kita udah nggak naik motor lagi boleh jadi, udah nggak naik mobil lagi boleh jadi. Tapi di tangan kita ada kayak yang di beberapa negara gitu, ada tabung-tabung yang bisa terbang. Itu lewat mana? Ilmu. Ilmu manusia itu bisa merubah macam-macam hadirin. Pernah bayangin nggak? Aduh lapar, mau makan apa? Pisang goreng. Klik, bayar, payment, oke. Masukin password atau apa namanya? Face ID, klik. Tiba-tiba pisang goreng. Permisi, online, pisang goreng datang. Pernah bayangin nggak? Belanja sekarang, lifestyle hidup. Kemarin beberapa hari, kami cukup tercengang ya. Jadi menyaksikan beberapa mall ada yang rame, tapi beberapa mall ada yang tutup. Beberapa mall di kota-kota besar seperti Jakarta, ada yang rame, tetap rame, tapi ada yang tutup. Yang tutup itu, apakah karena mereka nggak punya produk yang bagus? Punya. Tapi dunia sudah berubah. Dunia udah nggak sama tuan puan. Hari ini semua ada di genggaman. Mau beli gamis, klik, datang paket.
Mau beli handphone, klik, datang paket handphone. Mau beli sepatu, klik, sepatu datang. Ah enggak Ustadz, takut nanti barang-barangnya nggak sesuai sama itu. Kan sekarang ada live, fitur live. Mari kakak dicek out kakak, ini keranjang kuningnya di sini kak, bahannya seperti ini kak, ini didetailkan, sampai didetailkan. Ini loh bahan-bahannya kayak gini, ini mereknya, nih apanya, nih seperti kakak. Kalau urusan ini begini. Jadi orang udah nggak ragu sekarang untuk beli secara online. Hidup berubah.